Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian, kembali kita melanjutkan materi di bab 3 siklus akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu tahap pencatatan ke dalam jurnal umum. Jadi materi hari ini akan kita bahas yaitu tentang jurnal umum. Baiklah, silakan simak penjelasan berikut ini. Jurnal umum. Apa itu jurnal? Jurnal merupakan alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktunya dengan menempatkan setiap akun pada tempatnya, baik itu di debit atau di kredit. Fungsi jurnal. Jurnal umum memiliki fungsi sebagai berikut. Di antaranya, 1. Fungsi pencatatan, yaitu jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan selama periode tertentu. 2. Fungsi analisis. Transaksi yang dicatat pada jurnal umum harus berdasarkan analisis berupa akun-akun yang dipengaruhi beserta nominalnya. 3. Fungsi historis. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dilakukan secara berurutan atau sesuai dengan urutan kejadiannya. 4. Fungsi informatif. Jurnal umum memberikan informasi mengenai transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan selama periode tertentu dalam bentuk yang lebih ringkas. 5. Fungsi instruktif. Transaksi yang telah dicatat pada jurnal umum harus diposting ke dalam buku besar. Berikutnya, bagaimanakah bentuk dari jurnal umum? Nah, bentuk dari jurnal umum di sini ada di bagian atas, ditulis dulu judulnya, yaitu jurnal umum, kemudian nama perusahaan dan periode. Di sini ada kolomnya, ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kolom debit, dan kolom kredit. Satu, untuk mengisi judul, nama perusahaan, jenis jurnal, periode jurnal. Nama perusahaannya misalnya perusahaan, atas nama ini ditulis namanya perusahaan ini, yaitu ya. 2. Pada sebelah kanan, pojok kanan atas itu menuliskan halaman jurnal. Halaman biasanya kalau itu jurnal terdiri dari 2 halaman, berarti ada halaman 1 dan ada halaman 2. Kemudian poin nomor 3 itu untuk mengisi tahun dan bulan transaksi. Nomor 4, tanggal transaksi. 5. Akun debit merapat ke kiri, itu mengisi nama akun,
yang didebit merapat ke kiri atau ditulis agak ke kiri. Kemudian akun yang dikredit menjorok ke kanan, ditulis agak ke kanan. Berikutnya 6. Nomor akun diisi saat posting pemindah bukuan ke buku besar. 7. Jumlah uang didebit. Pada nomor 8, kolom 8, untuk menuliskan jumlah uang yang harusnya dikredit. Contoh transaksi. Transaksi yang disajikan di bawah ini akan dibuat jurnal umum. Perhatikan setiap transaksi dan pencatatan dalam jurnal umumnya dengan seksama. Berikut ini transaksi yang terjadi pada perusahaan ekspedisi Pak Yuda selama bulan April tahun 2020. Contoh soal sebagai berikut. 2 April tahun 2020, Pak Yuda akan mendirikan usaha ekspedisi khusus ke daerah Kalimantan. Sebagai modal awal, ia menyetorkan uang sejumlah 150 juta rupiah dan 3 unit mobil box seharga 600.000 rupiah. Selanjutnya, soal 3 April tahun 2020, membeli peralatan kantor berupa 4 unit komputer dan 4 unit printer seharga 18 juta rupiah secara tunai. Kalau secara tunai berarti langsung dibayar. Berikutnya tanggal 6 April tahun 2020, Pak Yuda membayar beban iklan pada sebuah media cetak sebesar 4 juta rupiah untuk 5 kali penayangan. Soal berikutnya, 8 April tahun 2020, membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta rupiah secara tunai. 10 April tahun 2020, diterima pendapatan jasa ekspedisi sebesar 1.500.000 rupiah. Soal berikutnya, 11 April tahun 2020, Ibu Andita menggunakan jasa ekspedisi sebesar 3.750.000 rupiah, namun akan dibayarkan pada tanggal 22 April tahun 2020. 18 April tahun 2020, Pak Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2.200.000 rupiah. 22 April tahun 2020, diterima pembayaran dari Ibu Andita atas transaksi tanggal 11 April tahun 2020 sebesar 3.750.000 rupiah. Selanjutnya, 29 April tahun 2020, kendaraan disusutkan sebesar 5 juta rupiah dan peralatan kantor disusutkan sebesar 1.250.000 rupiah. Nah, bagaimanakah pencatatannya ke dalam jurnal umum? Ya, perusahaan apa? Periode pada memposting ke jurnal umum yang ditulis dulu namanya, nama perusahaannya,
kemudian nama jurnalnya, jurnal apa, kalau ini jurnal umum ditulis judulnya jurnal umum. Kemudian periode di sini per 30 April tahun 2020. Karena di soal ini pada bulan April, berarti kita tulis per 30 April tahun 2020 judulnya. Baru kita posting transaksinya, soal transaksinya. Di sini di sebelah kanan tadi, pojok kanan ada halaman menunjukkan halaman jurnal, halaman 1. Nah, di kolom tanggal kita isi tahunnya dulu, bulannya baru tanggalnya, baru kita baca soal transaksinya. Pertama yaitu di kolom tanggal diisi tahunnya dulu, tahun 2020, kemudian bulannya April, baru tanggalnya 2020 April 2. Nah, kolom keterangan diisi nama akun. Kita analisis dulu. Pak Yuda akan mendirikan usaha ekspedisi khusus ke daerah Kalimantan sebagai modal awal. Ia menyetorkan uang sejumlah 150 juta rupiah dan 3 unit mobil box seharga posting ke jurnal umum. Yang ditulis dulu namanya, nama perusahaannya, kemudian nama jurnalnya, jurnal apa, kalau ini jurnal umum ditulis judulnya jurnal umum. Kemudian periode di sini per 30 April tahun 2020. Karena di soal ini pada bulan April, berarti kita tulis per 30 April tahun 2020 judulnya. Baru kita posting transaksinya, soal transaksinya. Di sini di sebelah kanan tadi, pojok kanan ada halaman menunjukkan halaman jurnal, halaman 1. Nah, di kolom tanggal kita isi tahunnya dulu, bulannya baru tanggalnya, baru kita baca soal transaksinya. Berikutnya 2020 April 3. Nah, di sini pada transaksi tanggal 3 tadi membeli peralatan kantor berupa 4 unit komputer dan 4 unit printer seharga 18 juta rupiah secara tunai. Nah, kalau kita analisis, kalau secara tunai berarti langsung dibayar. Nah, posting, kalau diposting ke jurnal umum yaitu tahunnya dulu, kemudian bulannya, baru tanggalnya. Nama akun peralatan bertambah 18 juta rupiah, kemudian kas berkurang 18 juta rupiah. Kenapa kas berkurang? Karena membeli peralatan kantor secara tunai. Ya, di sini kodenya peralatan kantor 121, kas kode 111 di kolom red. Kemudian keterangan dibeli membeli peralatan kantor ditulis dalam kurung, artinya keterangannya. Berikutnya tanggal 6 April tahun 2020. Ya, sama tadi, tahunnya dulu, kemudian bulannya, baru tanggalnya. Kemudian nama akunnya diposting karena Pak Yuda membayar beban iklan pada sebuah media cetak 4 juta rupiah, berarti di sini mengurangi daripada jumlah kasnya. Nah, beban iklan bertambah di debit 4 juta rupiah, kodenya 512. Kas berkurang di kredit 4 juta rupiah, kodenya sama dengan di atas 11.
kolom di keterangan membayar beban iklan. Berikutnya tanggal 8, yaitu membeli tanggal 8 membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta rupiah secara tunai. Nah, ini pembelian secara tunai. Saya yakin kalian sudah sering mendengar bahwa pembelian secara tunai itu pengaruh terhadap kasnya menjadi berkurang. Tetapi aset berupa perlengkapan kantor bertambah 5 juta rupiah. Ya, ini harta bertambah bagian perlengkapan kantor itu di debit kode 113, kemudian kas berkurang di kredit 5 juta rupiah kode 11. Keterangan membeli perlengkapan kantor. Berikutnya tanggal 10. Tanggal 10, karena di soal tanggal 10 tadi diterima pendapatan jasa sebesar 1.500.000 rupiah, berarti kas bertambah di debit 1.500.000 rupiah, kodenya 111. Pendapatan bertambah di sebelah kredit 1.500.000 rupiah dengan kode 411. Keterangannya menerima pendapatan jasa. Berikutnya tanggal 11. Tanggal 11 tadi soalnya Ibu Andita menggunakan jasa ekspedisi sebesar 3.750.000 rupiah, namun akan dibayarkan pada tanggal 22 April tahun 2020. Ya, berarti belum dibayar. Statusnya apa namanya kalau belum diterima? Berarti piutang. Ya, kita punya piutang. Piutang bertambah 3.750.000 rupiah, kemudian pendapatan bertambah di kredit 3.750.000 rupiah. Piutang dengan kode 112, pendapatan kode 411. Keterangannya piutang pendapatan dari Ibu Andita. Berikutnya tanggal 18 April tahun 2020, Pak Yuda mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 2 juta rupiah. Berarti ada prive di sini, prive bertambah. Itu tanggal 18, prive bertambah 2.200.000 rupiah dengan kode 312, kas berkurang 2.200.000 rupiah. Nah, di sini keterangannya pengambilan kas untuk kepentingan pribadi. Ya, di sini di dalam jurnal umum itu dua-duanya harus diisi, sisi debit dan sisi kredit biar seimbang nilainya. Nah, berikutnya tanggal 22 diterima pembayaran dari Ibu Andita atas transaksi tanggal 11 April tahun 2020 sebesar 3.750.000 rupiah. Tadi pada transaksi sebelumnya ada yang belum dibayar. Nah, ini sudah dibayar diterima pembayarannya pada tanggal 22 April tahun 2020. Yaitu pengaruhnya kalau diposting ke dalam jurnal umum, kas bertambah di debit 3.750.000 rupiah dengan kode 111. Piutang berkurang 3.750.000 rupiah di kredit. Jadi pinjaman kita itu atau piutang kita itu piutang dari siapa tadi? Piutang dari Ibu Andita itu sudah diterima, berarti berkurang 3.750.000 rupiah. Piutangnya sudah dibayar. Jadi keterangan di sini pembayaran piutang dari Ibu Andita. Nah, berikutnya transaksi yang terakhir tanggal 29 April tahun 2020. Di sini harta tetap berupa kendaraan disusutkan atau ada susut, nilainya sebesar 5 juta rupiah.
Kemudian peralatan kantor juga mengalami penyusutan, susut Rp1.250.000. Ya, jadi akun yang muncul di sini pada jurnal umum kalau diposting, beban penyusutan kendaraan bertambah di sebelah debit Rp5.000.000 dengan kode 517. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan karena susut nilainya berarti berkurang. Ya, tadi kendaraan nilainya mengalami penyusutan berkurang. Akumulasi penyusutan kendaraan ditulis di sebelah kredit karena berkurang nilainya sebesar Rp5.000.000 dengan kode 1221. Beban penyusutan peralatan dengan kode 516 Rp1.250.000 bertambah di debit karena mengalami penyusutan, ya ditulis sebelah kredit. Akumulasi penyusutan peralatan Rp1.250.000. Penyusutan kendaraan dan peralatan. Nah, ini keterangan pada tanggal 29. Nah, setelah kita memposting semua transaksi ke dalam jurnal umum, baru kita jumlahkan ke bawah mulai dari nilai nominal tanggal 2 tadi sampai dengan tanggal 29, yaitu dijumlahkan ke bawah sisi debit dan sisi kredit. Ini jumlahnya harus sama ya. Jumlahnya harus sama, jumlah yang di debit dan jumlah yang di kredit. Ya, di sini di keterangan ditulis jumlah, kemudian debit jumlahnya mulai dari transaksi awal tadi sampai dengan transaksi akhir jumlahnya Rp794.450.000. Kemudian di kredit sama jumlahnya Rp794.450.000. Nah, ini contoh dari jurnal umum ya, yang jelasnya namanya jurnal harus sama nilai yang jumlah yang harusnya di debit dan yang kredit di kredit ini harus seimbang ya. Inilah pembahasan untuk hari ini tentang jurnal umum. Semoga dapat dimengerti, dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.